Ini udah dari tahun 1890-an teman-teman. Jadi Awal mula pabrik gula Perembun kan sekitar awal mulanya ya. Dan ini di bagian belakang. tahun 1890. Ini sumur ini belakang saya. Tahu-tahu ada yang keluar. Udah sih ngerayap keluar. Jadi semua itu, Mas. Ayahnya Pak Lurah berarti Iya. sama Sama kakek. kakek ya. Loh, ini ketemu bapaknya Pak Lurah ini. Terus Hubungan apa, bisnisnya sama kakek saya. dulu dikasih kenang-kenangan sama kakek itu Kawasaki. Oh ya? Iya, tapi Tahun hidup berapa itu? 60 berapa ya? 69-an. Motor Kawasaki gitu. Iya, sama Kakeknya Om Dian. sama timbangannya masih kayak dulu untuk pertama jualan. Oh ya? Iya. Wow. Wow. Itu depan bengkel kita dulu Hmm. di sana yang buat Indomaret. Ya. Itu jualannya di situ. Dulu. Oke teman-teman, ini kita ada di dalam SMP Negeri 1 Perembun. Dan di tengah-tengahnya ini adalah masih ada sisa-sisa bangunan pabrik gula. Itu bagian ballroomnya ya. Jadi untuk orang dulu petinggi pabriknya itu bikin ya kegiatan sosial lah di sini. Dan bisa kita lihat sebenarnya kalau kita bisa menyelamatkan aset-aset seperti ini, maka pariwisata kita bisa bergerak bersama-sama. Jadi ini kan SMP 1 yang rumati bangunan. Nah, lalu komunitas wisata bisa ikut ngeliat dan masih ada bangunan yang dilestarikan. Ini bisa jadi dampaknya secara ekonomi bisa bergulir besar. Transportnya akan bergerak, penginapan akan bergerak, lalu IO pariwisata juga bergerak. Nah, ini sangat menarik sekali ya. Jadi saya pengen kita galakkan pariwisata lokal seperti ini. Jadi tidak usah harus selalu ke Bali atau ke Jogja yang sudah terlalu mainstream ya. Tapi ini pun sebenarnya menimbulkan romantisme masa lalu. Apalagi tadi saya sempat ketemu sama rekan bisnis kakek saya. Jadi itu bisa jadi dulu orang-orang bule ada yang keturunannya yang dulu pernah kerja di sini. Nah, itu tentu akan menimbulkan perasaan yang wow, nggak bisa dikatakan lah ya. Sekarang kita lihat dalamnya yuk. Yang dilihat tadi plafon-plafonnya sudah ada rusak semua. Tapi masih Masih aslinya ya. Tapi masih asli loh ini. Mesinnya masih asli ya. Nah, di sebelah sana masih ada rangka besi. Yang mana? Sebelah sana. Oh, tapi ballroomnya dulu pun nggak besar-besar banget ya. Ini baru lobbynya. Oh, ini lobbynya toh. Iya. Loh, tapi berarti ballroomnya hilang loh. Di belakangnya ini cuma sisa fondasinya kok. Oh, itu ya. Itu tuh, nah, itu kayu. Ini besi kok. Oh, besi ya. Karena di sebelah baratnya ini persis dulu buat kantor. Ini dulu orang bilang juru bayar. Cuma sekarang mungkin tata usaha Pak ya. Oh, ya kasir lah ya mungkin. Nah, misalnya apa-apa. Dinas sosial. Loh, maksudnya? Oh, di luar kompleks ini loh. Sudah beda instansi. Ini masih sampai sini nyambung atau ini udah ada? Ini terakhir. Gila, ini kamar mandi. Ini temboknya. Ini masih asli ya berarti ya? Ya, tembok ini. Iya, temboknya ini masih asli ya. Oh iya, ini masih ganti ya. Itu pagar Pak ya. Ini pagar. Pagar. Di sebelahnya itu yang buat kantor juru bayar. Oh, gila ya. Nanti lewat. Nah, yang cerita apa? Tadi Pak Sigit cerita Helen, Helen itu di mana?
Di sini. Di sini? Iya. Apa ceritanya? Loh. Nah, ini berarti mungkin cerita. Oke, teman-teman, ini sekarang kita ada urban legend ya. Pak, Ini di flashnya madep sono toh, Pak? Oh, Madep salah. kamera toh, Pak? Sorot-sorotan malah sih. Kata ini, wey. Oh, ke narasumber. Ya. Ada cerita yang bisa diceritain tentang tentunya wanita ya mestinya itu ya. Namanya Helen. Iya. Oke. Apa namanya? Jadi sebenarnya banyak versi. Ada gadis Belanda, pakaian Belanda kuno zaman dulu. Jadi sering menampakkan diri atau kadang-kadang orang melihat tidak sengaja gitu. Tapi iya, tidak cuma di sini tapi kayak di belakang ini kan masih ada kayak rumah-rumah segala macam gitu. Jadi nggak cuma stay di sini tapi juga apa ya istilahnya kayak mobile gitu kemana-mana. Di sekitar area pabrik ini banyak versi ada, maksudnya ada yang bilang rambutnya panjang, ada yang bilang rambutnya pendek gitu. Jadi apa ya? Jadi kisah apa tentang dia? Apa kisahnya? sebenarnya kalau kisahnya lebih sering dilihat aja. Oh, cuma kayak, karena sering kelihatan. Iya, kayak anak kecil, gadis kayak Gadis, gitu. ya. Belanda gitu. Oke, noni Belanda. Iya, lewat kayak gitu atau jalan atau duduk seperti itu. Aku merinding, guys. Kayaknya lagi berkeliaran di sini, Pak. Terus kok bisa tahu namanya Helen? Nah, itu dia. Jadi kurang tahu awalnya tapi berkembangnya namanya Helen. Tapi iya. Oh iya, pernah. Iya, karena ada beberapa yang seperti tadi Pak Ali bilang, sempat ada beberapa yang apa ya, kerasukan. Jadi mungkin kemudian terus ditanya terus bilang namanya Helen seperti itu. Dulu di Ada panggungnya dulu. ada panggung. Jadi ada, kalau saya dulu sekolah di sini. Oh, Dulu masih ada. Jadi kalau kita mau ke kelas, ada satu kelas yang kita harus kayak naik 2 trap atau 3 trap gitu, tangga. Itu namanya, disebutnya kelas panggung. Nah, dulu itu digunakan sebagai tempat dansa. Gedung serbaguna sebenarnya kayak ruang serbaguna, tapi lebih sering digunakan sebagai kayak tempat dansa seperti itu. Tapi ya udah. Ya, ini sampai mana ballroomnya? Berarti sampai itu, tembok itu? kayak sih. Oh, berarti pas bangunan baru itu ya? Atau sampai lapangan ini aja ya? Sebelah sana lagi. Oh, sebelah sana lagi. Oh, berarti gede. Ini kita ke arah utara. Oke, bentar. Ini ternyata Mbak Dewi ini kenapa kok bisa cerita banyak dan mengenai Helen? Karena Mbak Dewi ini dulu alumni sekolah sini. Iya. Jadi cukup mengalami. Berarti yang kesurupan tuh ada temennya. Indigo juga. Nggak. Kalau teman saya dulu waktu ini apa kemah gitu, tapi saya nggak tahu pasti sih ya, karena bilangnya kalau di sini dulu kalau tenda atau apapun baju tidak boleh pakai yang warna merah aja gitu. Terus satu kali mereka pakai kayak gitu, terus ada Wah, kejadian ada gitu. Tapi kejadian. saya Untung kita nggak pakai warna merah tadi, Pak. Untung loh. ke kiri Yuk. sebenarnya kalau di bagian ini saya rasanya tidak banyak yang berubah karena saya udah lama sekali juga nggak masuk ke dalam. Jadi kayak tadi itu saya agak kaget karena kelas panggung udah Nggak ada, ada. tinggal pondasi. Jadi sempet banyak yang berubah sayang ya. gitu. Iya. Ini Pak. Ini Pak. Ini cerita-cerita yang lain. Ya. Jadi di bawah ini dulu waktu pembangunan atau apa ditemukan kerangka, kemudian intinya tidak dipindah tapi tetap dikuburkan kembali karena satu dan lain hal. Selain itu ada satu cerita, jadi zaman dulu gitu, di waktu itu ada beliau nih
apa ya, kalau kita bilang sekarang sakti gitu. Apa ya, jadi tidak mungkin bersinggungan dengan Belanda ya Pak waktu itu. Beberapa kali dibunuh. Ya, jadi beberapa kali dibunuh, seperti ditembak kemudian hidup lagi, terus dimasukin ke karung, ditembak, dibuang ke sungai, hidup lagi. Satu kali dia ditembak, kemudian ditusuk dengan bayonet, diikat, kemudian dikubur dengan hidup-hidup dengan cara berdiri. Letaknya di sini. Dan beliau ini adalah kepala desa Sidogede. Nah, namanya Pak Sudirman. Sidogede sebenarnya tidak jauh dari sini, jadi ke arah utara sana. Yeah. Jadi di sini tempat. Oh. Wow. Iya. Jadi dikuburnya dengan cara berdiri. Dan itu mungkin kerangka yang ditemukan itu ya? Kemungkinan. Kemungkinannya lah ya. Karena posisinya kerangkanya berdiri terus diimpit kayu, diikat. Jadi kayak diikat. Gak bisa gerak. Aku merinding lagi guys. Ini ada kayu. Oh ya? Wow. Itu yang saksi matanya ya yang bangun ini, yang mau gali pondasi, tapi Berarti ini mestinya belum lama dong? belum. Waktu itu saya sekolah di sini sekitar 99. Waduh. Lah kok ya enggak dipindah? Tidak berani. Oh enggak berani? Mungkin nanti koordinasinya dengan komunitas Sidogede kalau Oke. mereka mau ngopeni Ya, pahlawannya. pahlawannya, ya. Oh, Berarti masih ada di bawah sini. ya. Mas, Sekarang gilirannya nih. ya, monggo. Baru bangun. Ini masih area kosong. Tapi sekarang yang mana? Beda instansi. Ada cerita apa Pak yang bisa diceritain? Ya, yang apa yang dialami oleh beliau Bapak Sudirman ya seperti yang diceritakan oleh mbaknya ini tadi. Dan memang dia termasuk orang sakti waktu itu di zamannya, istilahnya kalau ini punya ilmu Pancasona. Dan alhamdulillah beliaunya sekarang sudah tersenyum. Tapi kira-kira kalau dirasakan ada keinginan untuk dimakamkan secara, ya maksudnya nggak di sini atau enggak, atau dia udah bahagia di sini? Dia sudah bahagia di sini. Berarti pengen manggonnya emang di sini aja lah, nggak usah diutak-atik gitu ya. Oke. Seperti untuk mengenang beliaunya. Ya, seperti itu yang. Oke, terima kasih Pak.
Oke teman-teman, ini kayaknya stop terakhir kita di sini ya. Iya, untuk malam. Untuk malam ini stop terakhirnya di sini. Ini ada di Polsek Prembun ya. Yang unik, ini tegelnya aja nih masih asli nih ya Mas Ali. Masih orisinil dan untuk zaman dulu ini pasti mewah banget. Mungkin bisa diceritakan Mas Ali ini dulu gedung apa? Dulu pada saat pabrik gula masih ada, ini kantor administratur. Jadi administratur itu pejabat tertingginya pabrik. Di atasnya para kepala-kepala, di atasnya kepala pabrik. Administratur lah. Ya tadi yang rumahnya di sebelah sana, rumah dia, kantornya di sini. Terus setelah merdeka pernah juga untuk pendidikan peta, pendidikan komandan peta. Bahkan Pak Ahmad Yani dan Pak Sarwoedi pernah pendidikan di sini. Wow. Jadi ada cerita cinta dulu di sini. Pak Ahmad Yani pada waktu mau mendapatkan istrinya, dulu itu guru mengetiknya. Jadi pas dia dulu pendidikan di sini, dia kabur, tapi ditutupi oleh Pak Sarwoedi. Kabur untuk ngapel guru ketiknya di Purworejo. Waduh, ini romantisme kayak gini nih nggak ada di buku sejarah. Tapi kalau ini diceritakan di sinetron atau difilmkan, ini akan apa ya? Anak-anak pasti akan gampang inget. Jadi ngerti, oh siapa itu Bapak Sarwoedi, siapa itu Pak Ahmad Yani. Kalau saat ini kan mungkin ya cuma sebagai pelaku sejarah, tapi kalau dilihat dari sudut pandang romantisme ini, cerita-cerita seperti yang perlu digali. Lalu ini kira-kira bangunan tahun berapa Pak? Selesai dibangun itu tahun 1891. Ya, 1891 mulai beroperasi pabrik. Ya. Kalau pembangunannya sendiri sekitar 1870-an sudah. Mulai bersama dengan tadi stasiun, terus Kawedanan malah lebih tua lagi. Kawedanan itu 1865. Berarti mereka bangunnya puluhan tahun memang karena bangun kota lah ya? Ya. Mungkin punya planning yang besar mungkin ya. Oke, ada yang istimewa dari gedung ini enggak yang bisa diceritain? Oh, tentang apa Pak? Ya apa aja. Yang paling gini loh, wah yang ini harus diceritain gitu loh. Saya bingung. Bingung ya? Berarti banyak. Ya banyak. Ya Oke. salah satunya itu. Dulu setelah ini pabrik gula tutup tahun 1933, sempat pernah terbengkelai, terus digunakan untuk kantor kependudukan sementara. Kalau sekarang apa ya? Kecamatan apa? Disduk Capil. Ya, betul. Nah, setelah itu untuk peta, terus untuk markas BKR tentara kita yang setelah perjanjian Renville itu kan ditarik sini. Nah, termasuk yang sebenarnya yang merusak pabrik gula itu, yang mengambil bisnya ya tentara kita itu. Ya, Tapi untuk ekonomi survival. mungkin. Ya, untuk survival. Oke, demikian teman-teman. Dan ini banyak spot-spot yang nanti kita akan bersama komunitas melawan logika. Kita akan lihat pelukis astral itu bisa ngelihat apa di sini dan apa yang dilukis. Ya, kita tunggu. Yuk, bareng-bareng. Oh. Oke teman-teman, lah yang menarik di sebelahnya Polsek ini ada bangunan kecil dan ini diduga adalah kapel ya. Jadi untuk beribadah, orang dulu kan mungkin banyak bule-bulenya yang agama Kristiani dan mereka perlu tempat beribadah, mereka bikin ini ya. Tapi setelah pabrik gulanya tutup, itu sempat dijadikan gudang bibit, lalu kayak untuk dinas pertanian itulah. Dan sekarang udah direnovasi. Jadi tanda-tandanya ini apa nggak bisa ditelusuri lebih jauh, tapi dugaannya karena dari bentuknya memang seperti gereja kecil lah, ya. Oh ya, waduh. 2010. Tapi ini nggak bangunan London. Mbak, sini Mbak. Ngobrol. Ikut apa? Apa siapa? Mas apa? Makili. Ini yang lukis apa Mas? Mas apa namanya? Lukis Arab ya. Hah? Jaya. Hah? Danan Jaya. Danan Jaya.
Oke teman-teman, ini kita Iki pelukis astral apa arang? Pelukis menggunakan media arang. Tapi melukis astral. Oke teman-teman, ini kita akan mulai melukis dengan media arang, tapi yang dilukis astral, ya, dari komunitas melawan logika. Kita lihat aja ya.
kursi enam kursi lompat. Setelah tadi kita melakukan visualisasi Mbak, alhamdulillah dari hasil orat-oratan saya menemukan sebuah dimensi cerita Mbak. Ini memang saya temukan dari perjalanan kita dari stasiun tadi ya Mas ya, stasiun muter sampai ke sini tadi, sampai masuk ke SMP itu. Ternyata zaman dahulu itu banyak sekali, maaf ya ini ya, korban-korban dari menurut saya
kerja paksa. Nah, ini memang zaman waktu itu antara persatuan pribumi penguasa dan pribumi Hindia Belanda ini memang banyak yang kejam, tapi tidak semuanya. Dan yang kasihan ini saat ini banyak ini korban-korban pekerja-pekerja. Misalnya mereka sudah nggak kuat, dipaksa harus karena untuk memenuhi target mungkin nggak. Memenuhi target, dipaksa dan dicabut. Ini saya menggambar ini salah satu pribumi yang jadi kepercayaan Belanda. Ini salah satu tokoh yang memang kejam sekali. Kejam, dia diberi kepercayaan kepada dari Belanda untuk pokoknya para pekerja harus bekerja bagaimanapun caranya. Nah, ini menggunakan memang mungkin dia juga sakit juga, tapi memang kejamnya itu dimanfaatkan untuk semena-mena. Ini salah satu tokoh Belandanya. Di sini juga ada salah satu tokoh penguasa yang memang sangat berkuasa di sini. Ya. Jadi kita lihat sih juga ada, maaf ini Mbak, ini agak sedikit tabu, wanita yang telanjang korban dari pelecehan pada masa itu, dan dia kasihan sampai dia akhirnya mungkin mati bunuh diri karena sering dilecehkan, diperkosa untuk pemuas nafsu dari para penguasa itu. Kalau sini kita ini orang bawa tebu, bawa barang, ini kalau nggak kuat akhirnya mati kelaparan, dibunuh karena terlalu banyak korban, dijadikan satu dikubur situ pada waktu itu. Mungkin banyak sekali sebenarnya misteri yang masih bisa kita ceritakan, tapi karena mungkin waktu dan ada si misteri yang tidak boleh dibukakan, itu yang mungkin bagi mereka harus ditutup, itu kita nggak bisa memaksanya. Mungkin malam ini kita dari malam logika sampai malam ini bisanya cuma menggambarkan ini saja. Mungkin lain waktu kita di lain tempat bisa kita lanjutkan lagi. Itu kita dari malam logika mengucapkan terima kasih kepada tim Kupu Perembun, tim dari Debus Sumber Alam. Semoga di lain waktu kita dapat bersama kembali, kolaborasi kembali untuk penelusuran sejarah berikutnya tentang Perembun ataupun mana lagi. Kita cukupkan untuk malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi ini sudah jam 11:30 malam lebih ya. Dan kebetulan kok ini langitnya padang, tadi sempat gerimis, jadi ini waktunya kita pamit. Terima kasih sama Pak Sigit mengajak kami ke sini, dan teman-teman dari komunitas Pusaka Perembun dan komunitas Melawan Logika. Ini akan jadi salah satu malam yang tidak saya lupakan. Dan semoga bisa diulang di lain waktu ya Pak, dengan mungkin tujuan yang berbeda atau cerita yang berbeda, teman-teman yang berbeda, tapi ini kekuatan wisata lokal, dan ini yang akan kita garap bersama, menumbuhkan sentra-sentra wisata baru era pasca pandemi. Oke, tetap sehat, tetap semangat, tetap hidup.